What we do here is go back. Sebuah tempat berbagi kisah layaknya kita lagi ngobrol sama tukang ojek di motor sambil dibonceng. Walaupun suka nggak jelas dia ngomong apa, kita ngomong apa. Atau di mobil sambil nyetir bersama kawan atau pasangan kita. Di teras rumah bersama orang yang kita sayangi. Di meja makan, di ruang tamu, atau di kamar sebelum tidur. Inilah podcast Pulang Kerja. Catatan setelah pulang kerja bersama saya, Niko Abdian. Podcast Pulang Kerja bagian pertama. Kalau mau kaya, jangan jadi dokter. Satu kisah yang datang dari sahabat gua sendiri yang sekarang berprofesi sebagai dokter. Dokter muda menurut gua, lulusan tahun 2015 dan sekarang bekerja di 2 rumah sakit swasta di Kalimantan Selatan yang menurut gua, rumah sakit ini rumah sakit swasta yang kualitasnya baik. Dan saat podcast ini dibuat, angka COVID-19 itu berjumlah 1.213 kasus dengan persentase 4,1% nilai nasional ya. Dan ini infonya valid, perdana dan spesial. Satu kata kunci yang selalu ada di pikiran gue, di podcast Pulang Kerja bagian pertama, gue harus ngangkat kisah ini. Biar harapannya orang-orang di luar sana yang denger ini, itu aware dan minimal sayang sama dirinya sendiri. Nggak usah deh sama orang lain. Sayang sama diri sendiri aja yang penting. Nah, jadi gini ceritanya. Singkat kisah, gue dapet kisah ini dari seorang temen, seorang sahabat. Gue udah kenal lama, gue udah sahabatan sama dia lama. Profesinya dokter, seperti yang gue bilang di awal. Temen gue ini, sahabat gue ini jadi dokter itu dengan latar belakang keluarga yang bukan dari orang-orang yang apa ya menurut gue ya. Ada orang yang jadi dokter itu emang bapaknya dokter atau keluarganya dokter. Atau yang jadi notaris, pengacara, bapak atau keluarganya ada yang jadi notaris, ada yang jadi pengacara. Atau apa ya, biasanya turun-temurun, ya kan? Minat dan bakat itu biasanya atau kemauan didorong oleh faktor lingkungan. Sahabat gue ini cerita kalau dia itu bukan berlatar belakang dari kedokteran. Jadi waktu dia terjun sebagai dokter, saat dia menemukan berbagai masalah, apalagi masalah sosial, ekonomi, dia agak kesulitan di sana. Karena menurut dia, ketika gue jadi dokter nih, ada yang saudara gue dokter atau keluarga gue dokter atau bapak gue dokter, gue bakal dapat tips-tips dan nasihat dari mereka ketika mereka berhadapan dengan orang yang misalnya orang ngeyel atau orang apa, gue bakal tahu nih tipsnya kayak gimana. Tapi gue nggak dapet bro, katanya gitu. Jadi gue butuh usaha yang keras untuk mengerti profesi ini. Gue pengen mundur ya nggak mungkin dong. Kalau gue maju, ya gue harus berjuang di jalan ini. Gitu katanya. Dan dia bercerita nih dengan emosi yang, ya gue sebenarnya tahu dia emosi. Sampai dia ngomong di saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang di lingkungan dia yang dalam tanda kutip ngeyel, ya kan? Ya emang sih banyak berita di luar sana yang sampai ada pamflet kampanye bukan kampanye apa sih, tulisan-tulisan Indonesia terserah gitu kan ya. Itu yang buat dia dan teman-teman tenaga kesehatan yang gue sebel nih bro, gue kesel katanya ngelihat saat kita kerja bener-bener buat mereka, tapi mereka nggak peduli sama kita. Katanya gitu nih, sama tenaga kesehatan mereka nggak peduli, mereka mah bodo amat katanya. Kalau gue disuruh milih, bukan dipilih, gue kalau disuruh milih, gue mending di rumah. Apalagi sekarang katanya orang tuanya habis kecelakaan, cedera di kepala. Kalau gue bisa milih itu, yang mending gue jaga emak gue deh di rumah daripada jaga orang lain. Kalau bukan untuk mengabdi dan melayani masyarakat, gue nggak akan mau kayak gini. Ya kan? Sampai dia bilang, bro kalau lu mau jadi kaya mending jangan jadi dokter deh, mending lu jadi pedagang atau enggak lu jadi koruptor sekalian. Gue tahu banget nih mukanya kayak gimana cerita, pasti marah-marah. Nggak sih, kalau kata gue mah nih orang nggak pernah marah, paling ngamuk doang. Ya kan bro. Gue sampai salut denger dia cerita. Dia bilang jadi dokter itu adalah panggilan hati buat mengabdi dan melayani masyarakat. Yang harapannya itu menurut gue sederhana, tapi gimana ya bro ya, gue dengernya. Dia bilang dosa gue nih udah banyak bro. Gue pengen ketika gue mengabdi dan melayani masyarakat, gue bisa dapat pahala
dosa gue diampuni, dosa keluarga gue diampuni, rezeki gue dilimpahin, gue dikasih berkah. Wih, ya gue aminin lah. Semua orang juga bakal ngaminin itu. Dan gue emang salut sama usaha dia buat jadi dokter. Ya walaupun gue tahu sih lu sebenarnya pintar. Tapi atas semua harapan lu buat melayani dan mengabdi buat masyarakat, masyarakat harus tahu itu. Dan masyarakat juga harus mengapresiasi itu. Semua harus menyadari kalau kita harus saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai. Wih deh, ya bisa kan saling menyadari dan menyayangi sesama antar manusia. Minimal itulah ya, nggak usah butuh tindakan yang besar. Cukup lu peduli sama orang lain, lingkungan lu sendiri, dan lebih-lebih lu harus peduli sama diri lu sendiri. Dan balik lagi ke awal kisah tadi dari sahabat gua, Dr. Hendra berpesan, kalau lu mau jadi dokter, jangan lu pikir buat jadi kaya. Karena jadi dokter adalah panggilan hati untuk mengabdi dan melayani masyarakat.